Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya tentang zakat, yaitu adalah waktu ikhraj zakat. Kapan zakat itu dikeluarkan? Yajibu ikhraj zakat fauran inda wujubiha. Nah ini, jadi zakat itu wajib dikeluarkan fauron. Fauron itu dalam artian seketika itu juga. Secara saat itu juga dan seketika itu juga, dan diharamkan menundanya. Nah, jadi saat seseorang sudah terkena kewajiban untuk membayar zakat, maka wajib dikeluarkan secara seketika, dan haram berdosa jika ditunda-tunda. Nah, ini kan. Wadhalika lima ruya an Uqbah bin Harith, ini ada hadisnya. Mengapa sih zakat itu harus dikeluarkan secara seketika dan diharamkan untuk menundanya? Ada hadisnya. Hadisnya itu saat itu Uqbah bin Harith itu berkata, "Sholaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah." Jadi Uqbah bin Harith ini sholat di belakang Nabi di Madinah. Sholatnya sholat apa? Sholat asar. Fasallama faqama musri'an fadakhala ala ba'di nisaihi thumma kharaja wa ra'a fi wujuhil qaum minan ta'ajubihim li sur'atihi. Jadi Nabi itu tiba-tiba salam, kemudian berdiri tiba-tiba, kemudian masuk ke rumah ke kamar istrinya. Kemudian orang-orang waktu itu takjub, terheran-heran, loh kenapa kok Nabi tiba-tiba habis sholat asar kok langsung berdiri dan kemudian langsung pergi ke rumah istrinya gitu kan. Kemudian Nabi berkata bahwasanya dzakartu wa ana fi shalah tibrun indana. Dzakartu wa ana fi shalah tibrun indana fakarihtu an yamsiya aw yabita fa amartu bi qismatihi. Jadi dalam artian Rasulullah itu saat sholat asar tersebut teringat bahwasanya Rasulullah punya tibrun. Tibrun itu apa? Punya zahab. Zahab itu apa? Emas. Dan Nabi Muhammad ingin mengeluarkan dan ingin membagi emas tersebut, dalam artian membagi zakatnya secara seketika atau dipercepat untuk pembagiannya. Nah, ini kan. Jadi kapan zakat itu dikeluarkan? Waktu ikhraj zakat. Waktu ikhraj zakat itu adalah fauron, saat sudah terkena kewajiban zakat, dan haram jika ditakhirnya. Hadisnya ada, ini hadis seseorang sholat di belakang Nabi Muhammad SAW, sholat asar, tiba-tiba Nabi Muhammad berdiri kemudian membagi emasnya. Oke ya, itu ya. Nah ini sekarang zakatul zahab wal fiddah, zakat emas dan juga zakat perak dan juga perdagangan dan juga zakat binatang ternak itu tudfa ba'da tamamil haul marroh wahidah kullaam, dibayarkan setelah selesai 1 tahun, dalam artian barang-barang tersebut dimiliki selama 1 tahun, sekali setiap tahun. Adapun ama zakat zuru wasamar fatukarroru bitakarruri zar'i, maksudnya adalah zakat pertanian dan juga zakat buah-buahan itu mengeluarkan zakatnya itu berkali-kali dengan sebanyak berkali-kalinya penanaman. Jadi misalkan setahun itu tanam dan panen 3 kali, maka zakatnya 3 kali. Tapi kalau untuk zakat emas, perak, perdagangan, kemudian zakat binatang ternak itu dikeluarkan 1 tahun sekali. Tapi kalau zakat pertanian dikeluarkan berkali-kali, sebanyak berapa kali dia panen dan berapa kali dia menanam, itu ya. Nah, sekarang ada permasalahan. Permasalahan takjiluz zakat qoblal haul. Menyegerakan zakat sebelum 1 tahun dimiliki. Jadi misalkan tadi sudah kita bahas bahwasanya emas misalkan, itu kan dikeluarkan zakatnya kan kalau dia sudah haul atau sudah dimiliki selama 1 tahun. Sekarang ada permasalahan, jika seseorang memiliki emas kemudian sudah nisab tapi belum dimiliki 1 tahun, boleh nggak dikeluarkan zakatnya dan itu dianggap sebagai takjil? Takjil itu apa? Disegerakan, maksudnya dibayar di depan. Boleh apa enggak? Nah ini terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama adalah pendapatnya jumhur fuqaha, jawaz, boleh. Jadi menurut jumhur fuqaha itu boleh
mendahulukan zakat sebelum masa haul. Ini kan. Tapi kalau menurut Malikiyah itu nggak boleh, menurut Malikiyah nggak boleh. Kenapa? Karena zakat itu adalah seperti sholat dan juga seperti puasa, yang dimana sholat dan puasa itu tidak boleh yang dimana sholat dan puasa itu tidak boleh dilakukan sebelum waktunya. Nah itu. Jadi kalau boleh nggak sih mengeluarkan zakat meskipun dia itu belum dimiliki selama 1 tahun? Ada dua perbedaan pendapat. Pendapat pertama pendapatnya jumhur boleh. Tapi kalau pendapatnya Malikiyah tidak boleh karena zakat itu adalah ibadah seperti halnya puasa dan juga sholat tidak boleh dilaksanakan di luar waktunya. Itu. Kemudian berikutnya, nah ini ada permasalahan lagi sekarang. Halakul mal ba'da wujubiz zakah. Halakul mal ba'da wujubiz zakah. Apa maksudnya? Jika harta itu rusak setelah terkena kewajiban mengeluarkan zakat, itu bagaimana hukumnya? Misalkan nih, saya punya emas 1 kilo dan saya sudah memiliki emas tersebut selama 1 tahun. Tiba-tiba emas tersebut rusak, terkena bencana alam, leleh dan sebagainya, emas tersebut rusak. Padahal waktu itu saya sudah berkewajiban untuk mengeluarkan emas tersebut. Bagaimana hukumnya? Apakah saya dianggap berhutang atau saya tidak dianggap berhutang? Ini terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama adalah pendapatnya jumhur fuqaha, bahwasanya zakat tersebut tetap wajib, la tasqutu wa yatmanu hadzalika qiyasan ala shadaqatul fitri wa malul haji. Bahwasanya saya tetap berkewajiban membayarkan zakat emas 1 kilo tersebut meskipun emas tersebut sudah rusak, karena saat emas tersebut belum rusak saya terkena kewajiban membayar zakat. Mengapa? Karena itu dikiaskan dengan zakat fitrah dan juga harta untuk haji. Nah, seperti itu. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika seseorang sudah kaya raya kemudian dia terkena kewajiban haji dan mampu melaksanakan haji, tapi dia tidak segera melaksanakan haji, kemudian tiba-tiba dia jatuh miskin, nah maka dia tetap terkena kewajiban melaksanakan haji. Ini kalau menurut jumhurul fuqaha. Begitu pula sama sepertinya apabila seorang terkena kewajiban membayar zakat tapi dia tidak menyegerakan diri untuk membayar zakat, kemudian hartanya rusak, maka dia tetap terkena kewajiban membayar zakat. Itu menurut jumhurul fuqaha. Tapi kalau menurut Hanafiyah, enggak wajib menurut Hanafiyah. Ila anna halakal mal ba'da wujubiz zakah. Nah, ini yusqituha. Anna ada zakah mutawaqif alal qudrah wal maisarah. Jadi menurut Hanafiyah, apabila seseorang sudah terkena kewajiban membayar zakat, kemudian hartanya itu rusak, maka dia kewajibannya juga gugur. Maka kewajiban membayar zakat juga gugur. Kenapa? Karena zakat itu tergantung atas kemampuan dan juga kemudahan. Ketika dia sudah nggak mampu lagi dan udah nggak mudah lagi, gimana dia tetap diwajibkan padahal dia udah nggak punya harta tersebut. Itu ada terjadi perbedaan antara jumhurul fuqaha sama Hanafiyah. Tuh ya. Sekarang mengkodok zakat. Apa sih maksudnya mengkodok zakat itu? Nah ini sekarang gini. Man mata wa alaihi zakat. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Seseorang meninggal dunia dan di mana orang tersebut memiliki harta yang hartanya itu wajib dibayar zakatnya, tapi dia belum membayar zakatnya keburu meninggal. Ini gimana? Apakah dibayarkan oleh ahli warisnya atau bagaimana? Terjadi perbedaan pendapat. Nah ini kan ya. Pendapat pertama adalah pendapatnya Hanafiyah sama Malikiyah. Nih. Menurut Hanafiyah sama Malikiyah, apabila orang meninggal dan dia terkena kewajiban membayar zakat, maka itu dikeluarkan, zakat itu dibayarkan dari sepertiga hartanya jika dia berwasiat. Jadi sebelum dia meninggal, ketika dia berwasiat untuk menyerahkan sepertiga hartanya, itu maka zakatnya diambil dari sepertiga harta ini. In usia, jika dia berwasiat. Tapi ketika dia tidak berwasiat, maka
ahli warisnya tidak memiliki tanggungan untuk membayar zakatnya. Seperti itu. Jadi menurut Hanafiyah sama Malikiyah, kalau orang tersebut meninggal, dia belum bayar zakat, maka zakatnya dibayarkan dari sepertiga hartanya jika dia berwasiat untuk menyerahkan sepertiga harta tersebut. Tapi ketika dia tidak berwasiat untuk menyerahkan sepertiga harta kepada orang lain, maka ahli warisnya tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Itu menurut Hanafiyah sama Malikiyah. Tapi kalau menurut Syafi'iyah sama Hanabilah, barang siapa yang meninggal dan dia memiliki tanggungan zakat, maka ahli warisnya wajib mengeluarkan zakat tersebut dari hartanya. Karena harta tersebut, zakat dari harta tersebut dianggap sebagai hutang, sebagaimana hutang. Nah, ini kan. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana ini terjadi dua perbedaan pendapat, perbedaan pendapat antara Hanafiyah sama Malikiyah dan juga perbedaan pendapat Syafi'iyah sama Hanabilah. Seseorang meninggal, dia belum membayar zakat, maka kalau menurut Hanafiyah sama Malikiyah wajib dibayarkan zakat dari sepertiga hartanya jika dia berwasiat. Jika dia tidak berwasiat, maka tidak usah dibayarkan zakatnya. Kalau menurut Syafi'iyah sama Hanabilah, tetap zakat tersebut wajib dibayarkan oleh ahli warisnya karena itu dianggap sebagai hutang. Nah, ini. Sekarang, harta-harta yang terkena kewajiban zakat. Harta-harta yang terkena kewajiban zakat. Yang pertama adalah uang. Uang di sini bisa diartikan sebagai emas, perak, dan juga uang kertas. Emas, perak, uang kertas. Kemudian yang kedua adalah zuru' was-samar, zakat pertanian dan juga buah-buahan. Urudut tijaroh. Urudut tijaroh ini adalah zakat barang perdagangan. Harta-harta, harta-harta yang diperdagangkan. Akan kita bahas nanti di bawah nanti. Kemudian al-an'am. An'am ini adalah binatang ternak, unta, sapi, dan juga kambing atau domba. Kemudian zakatul ma'dan. Ma'dan ini adalah mineral. Mineral itu apa? Logam. Kemudian rikas. Rikas ini apa? Barang tambang. Nah, itu ya. Jadi ada 6 nih di buku ini. Ada 6 harta yang terkena kewajiban zakat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita bahas pertama, nomor 1. Nomor 1 ini pembahasannya apa? Zakatul zahab wal fiddah. Zakat emas dan juga zakat perak. Ini kita bahas sekarang. Bagaimana sih zakat emas sama zakat perak itu? Nah, di sini kita bahas. Tajibu az-zakah fil dhahab idza balagha 20 misalan. Zakat itu wajib dikeluarkan dari emas jika emas tersebut sudah sampai 20 misal. 20 misal itu berapa di sini? 20 misal di sini nanti kita bahas di sini. Terus gini aja ya gampangnya ya. Langsung saja di sini penghitungannya mana ini? Nah, ini fi asrina di masa kita sekarang itu sekitar 85 gram atau 96 gram. Jadi apabila seseorang memiliki memiliki emas 85 gram atau memiliki 85 gram atau 96 gram atau memiliki uang yang senilai dengan 85 gram dan senilai 96 gram emas, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya 1/40. 1/40 zakatnya itu. Kalau bahasa Arabnya rubu'ul usyri, nanti kita bahas di bawah. Dan juga kalau untuk zakatnya, kalau zakat perak itu adalah 642 gram atau 700 gram. Nah, kalau menurut jumhur fuqaha itu 642 gram. Kalau menurut Hanafiyah itu 700 gram perak. Ya, kita anggap kita anggap 700 saja lah. Nah, ini. Jadi kalau punya uang senilai 85 gram atau 96 gram emas atau punya uang senilai 700 gram perak, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 1/40. Nah, ini ya. Nah, ini sekarang. Wal miqdar al wajib fid dhahab wal fiddah rubu'ul usyri. Nah, ini tadi rubu'ul usyri itu 2,5%. 2,5% itu 1/40 tadi. Fa'idha malakal insan mi'atai dirham min fiddah fa'alaihi rub'ul usyri idha hala alaihil haul. Dan itu wajib dikeluarkan apabila dia sudah memiliki harta tersebut selama 1 tahun. Zakatnya adalah nisfu dinar tadi nanti itu ya. Nah, sekarang gini.
Nah, sekarang gini, ini di sini enggak tahu di mana, saya lupa tadi saya baca. Saya jelaskan di sini. Uang apabila antum memiliki uang senilai 96 gram emas atau 700 gram perak, maka wajib dikeluarkan hartanya. Nah, di zaman sekarang harga 700 gram perak itu lebih murah daripada 96 gram emas. Maka kita itu zakat uang di zaman sekarang itu pakai acuannya perak atau pakai acuannya emas. Nah, gitu loh. Karena 700 gram perak itu di zaman sekarang lebih murah harganya daripada 96 gram emas. Jadi kita ikut yang perak atau ngikut yang emas. Di sini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat patokannya tetap emas, tapi mayoritas pendapat ada juga banyak juga ulama yang berpendapat bahwasanya yang digunakan adalah yang perak karena itu adalah maslahatnya lebih besar bagi para fakir miskin. Nah, itu. Jadi kalau antum sudah memiliki uang senilai dengan 700 gram perak dan uang tersebut dimiliki selama 1 tahun, maka ya wajib dikeluarkan zakatnya. Mengapa kok acuannya perak? Karena maslahatnya lebih besar kepada para fakir miskin. Itu ya. Nah, sekarang zakatul hilli. Zakatul hilli ini apa? Zakatul hilli ini zakat perhiasan. Zakat perhiasan. Maksudnya perhiasan yang dipakai oleh wanita. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Menurut jumhurul fuqaha selain Hanafiyah ya, bahwasanya la zakata fi hilyil mar'ah. Jadi zakat yang perhiasan yang dipakai oleh wanita itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Namun kalau menurut Hanafiyah, nah ini ila wujubiz zakah fi hilyil mar'ah. Nah, menurut Hanafiyah perhiasan yang dipakai oleh wanita tetap dikeluarkan zakatnya. Nah, ini. Jadi kalau kita perhatikan ya, dari segi ibadah itu Hanafiyah itu memang madhabnya murah atau mudah. Tapi kalau untuk muamalah itu Hanafiyah itu agak ketat itu Hanafiyah. Sebagai contoh misalkan untuk ibadah bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, kalau menurut Hanafiyah kan nggak batal. Tapi kalau untuk zakat, Hanafiyah bahkan berpendapat bahwasanya perhiasan wanita juga wajib dizakati, sementara Syafi'iyah dan yang lainnya tidak. Itu ya. Nah, itu oke. Nah, ini sekarang ternyata pembahasannya ada di bawah sini, zakatul awraq an-naqdiyah. Kita selesaikan pembahasan hili tadi udah selesai, kita anggap selesai ya. Jadi intinya zakat zakatul hili ini adalah zakat perhiasan. Gimana apakah perhiasan itu wajib dikeluarkan zakatnya? Ada dua perbedaan pendapat. Jumhurul fuqaha enggak wajib zakat, tapi kalau menurut Hanafiyah wajib zakat. Sekarang ini ada zakat awraq naqdiyah. Nah, ini zakat zakat awraq naqdiyah itu yaitu tadi zakat awraq naqdiyah itu zakat uang kertas. Nah, al awraq an-naqdiyah alati tusdiruha al bunuk kal badil anil umlah dhabi al fidyah dhahabat jumhur fuqaha ila wujubiz zakah fil awraq naqdiyah. Jadi uang yang kita gunakan sehari-hari itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, gitu kan. Nah, ini terjadi perbedaan di sini. Itu tadi, kalau emas tadi kan 96 gram emas, sementara kalau perak kan 700 gram emas. Nah, sementara kalau untuk zakat uang itu patokannya emas atau perak. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang dia tetap pakai patokan, yaitu adalah 85 gram emas atau 96 gram emas tadi di atas. Tetapi ada juga wayarol kathir minal ulama ini make fidoh saja. Karena kenapa? Karena anfa'lil fuqara, maslahatnya lebih besar bagi fuqara. Dalam artian kalau punya uang meskipun nggak sampai 85 gram emas, tapi uang tersebut setara dengan 595 gram perak atau 700 gram perak, itu tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Itu kalau menurut banyak kathir minal ulama, banyak ulama yang berpendapat seperti itu. Dan ini adalah salah satu pernah saya dengar pendapatnya dari ulama Azhar ya, menyarankan untuk zakat uang itu patokannya nggak emas karena emas itu terlalu mahal, tapi zakat patokannya adalah perak karena itu lebih bermanfaat bagi para fakir miskin itu.
Nah, sekarang syarat wajib zakat apa namanya? Syarat wajib zakat di aurok maliyah itu adalah uang. Aurok maliyah ini uang. Pertama bulughun nisab, sampai nisab. Nah, itu tadi ya. Nisabnya pakai nisab apa? Itu tadi. Ada yang pakai nisab emas, ada yang pakai nisab perak. Tapi karena untuk kemaslahatan kita pakai nisabnya perak karena itu yang lebih murah gitu. Kemudian yang kedua adalah haulanul haul. Telah berlangsung selama harta tersebut telah dimiliki selama 1 tahun. Yang ketiga adalah al-faraq minad dain, tidak punya utang. Nah, yang keempat ayakuna fadilan al hajat al asliyah. Ini apa maksudnya adalah dia tidak apa namanya memiliki kelebihan untuk hajat sehari-hari itu. Memiliki kelebihan untuk hajat sehari-hari. Oke, berikutnya zakat urudut tijarah. Zakatu urudit tijarah. Apa itu zakat urud tijarah? Zakat barang perdagangan. Jadi barang-barang yang diperdagangkan itu juga wajib dizakati. Al urud jam'u arodin. Bifathir ro arodin. Artinya apa? To'amud dunia, makanan dunia, makanan bagi dunia. Atau bisukuni ro ardin. Nah, ini kan artinya adalah segala sesuatu yang selain emas atau perak. Nah, ini. Jadi urut itu kalau arodin, nah, kalau arod itu artinya adalah makanan dunia, tapi kalau ardin itu adalah segala sesuatu selain emas dan perak. Nah, ini. Dalam artian di sini nanti adalah apabila seseorang berdagang, maka barang dagangannya itu apabila telah sudah dimiliki selama 1 tahun, maka barang dagangannya itu wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah sampai nisab. Nisabnya apa? Yaitu tadi bisa pakai 96 gram emas atau 700 gram perak. Nah, ini sekarang syurutu zakati arudit tijarah, syarat. Apa sih syaratnya barang perdagangan itu wajib dikeluarkan zakatnya? Nah, ini ada syarat-syaratnya. Kalau nggak memenuhi syarat ini maka zakatnya nggak wajib dikeluarkan. Syarat yang pertama adalah niat berdagang. Nah, biayan wiya al malik bil urut tijarah halatu syariah. Dalam artian apabila orang kulaan dalam artian apa ya? Saya mau beli apa namanya? Saya mau nyetok beras 10 ton gitu misalkan. Tapi beras 10 ton tersebut tidak diniatkan untuk dia makan sendiri, tapi diniatkan untuk apa namanya? Dijual ulang. Nah, yang seperti ini dia sudah berniat bahwasanya saat dia membeli barang itu dia sudah niat berdagang karena hendak dijual ulang. Ya, ini. Yang kedua, tamlikul urut bil muawadhah. Nah, itu dalam artian dia memiliki harta tersebut, memiliki barang tersebut itu dengan transaksi tukar menukar uang. Seperti boleh juga jual beli atau sewa menyewa. Kalau dia ghairul muawadhah, maksudnya dia memiliki barang tersebut selain dia tidak membeli atau tidak menyewa, seperti harinya dia dapat warisan atau hibah, maka tidak dizakati, la zakata fiha. Maksudnya gini, maksudnya saya misalkan mau berdagang beras 10 ton misalkan, dan saya sudah niat bahwasanya beras 10 ton ini akan saya jual ulang, maka saya sudah niat mau zakat itu gitu kan, udah niat mau berdagang, maka ini apabila 10 ton ini sudah berlangsung selama 1 tahun, maka ini wajib saya zakati sebagai urudut tijarah. Tapi kalau ternyata 10 ton ini saya dapatnya dari pemberian orang lain dan saya nggak beli, maka 10 ton ini nggak wajib dizakati. Nah, itu ya, paham ya? Maksudnya dengan tamlikul urut bil muawadhah ini maksudnya paham ya? Jadi dia memiliki barang tersebut dengan jual beli atau sewa menyewa, tidak dengan hibah atau warisan. Meskipun dia itu dapatnya secara warisan misalkan, kemudian mau dijual, maka barang tersebut ya nggak wajib dizakati karena dia mendapatkan barang tersebut dari warisan, bukan dari hasil pembelian dia gitu. Kemudian yang ketiga adalah bulughun nisab, sampai nisab. Nah, itu yusawi ishrina mithqalan dhahaban au mi'atay dirhamin fiddah. Nah, setara dengan 20 miskol. 20 miskol tadi udah kita ini kan bahwasanya 96 gram emas atau 85 gram emas, atau mi'atay dirhamin ada yang pakai 595 gram atau 700 gram menurut Hanafiyah. Jadi apabila barang perdagangan tersebut
dijumlahkan nilainya dan nilainya sudah melebihi 96 gram emas atau melebihi 700 gram perak, maka barang tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? Ya sama seperti zakat emas, yaitu adalah 1/40 atau rub'ul usyri. Yang keempat adalah haulanul haul, telah sampai selama 1 tahun. Jadi barang tersebut sudah dimiliki selama 1 tahun. Jadi selain nisab juga wajib ada haulnya, itu ya. Nah, sekarang kaifiyatu zakati urudi tijarah. Bagaimana cara mengeluarkan zakat urudi tijarah ini? Nah, ini saya jelaskan saja intinya di sini. Cara mengeluarkan zakat urudi tijarah ini adalah jadi barang perdagangan itu saat sudah mencapai haul atau 1 tahun, itu barang tersebut dijumlahkan nilainya. Jadi nilainya ini berapa nilainya? Misalkan dijual dapat uang berapa? Seluruh barang di dalam toko tersebut itu dijumlahkan nilainya. Apabila nilainya melebihi 96 gram emas, maka wajib dikeluarkan 1/40 atau 2,5% dari nilai tersebut dan dibayarkan dalam bentuk uang. Nah, gitu ya. Ini cara mengeluarkan zakat urudut tijarah. Oke. Kemudian zakatuz zuru' was thimar. Zakatuz zuru' was thamar. Kalau zakatuz zuru' was thamar, karena waktunya ini udah 26 menit, kita lanjut di pertemuan yang akan datang ya. Kita akan pertemuan datang, insya Allah kita lanjut malam inilah, jangan sampai besok kita anggap supaya antum bisa belajar dengan cepat. Karena waktunya ini udah 26 menit, saya lihat sepertinya udah terlalu panjang. Oke, sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.